Sempat terseok-seok di awal musim, Persib Bandung pelan-pelan kini mulai menapaki asa untuk bersaing jadi juara. Yap, kemenangan 3-0 atas PSIS Semarang pada akhirnya membuat Maung Bandung mantap duduk posisi 2 klasemen BRI Liga 1, sekaligus menjaga peluang buat lolos ke Championship Series. Nah, salah satu kunci mengapa Persib bisa berubah tentu saja adalah keberadaan Boyan Hodak sebagai pelatih. Ya, pria yang pernah menangani Johor Darul Takzim tersebut benar-benar melakukan tugasnya dengan cukup baik, terutama soal mengangkat performa tim. Bahkan ia tak segan merubah segala kultur permainan yang selama ini melekat pada Persib, yakni permainan umpan pendek yang juga dimatangkan Luis Milla. Ya, Boyan Hodak punya gaya main sendiri dan gaya melatih yang terbilang keras. Namun harus diakui, kalau apa yang dilakukan sejauh ini cukup berhasil. Nah, soal gaya main tadi, ada istilah forechecking, yang itu benar-benar terobosan baru di Liga 1. Lantas apa sih dimaksud dengan gaya forechecking? Yang ketika itu di Piala Dunia 2018, berhasil membuat Kroasia sampai melaju ke final. Kemenangan 3-0 atas PSIS Semarang tentu saja dirasa sangat spesial. Pasalnya hasil itu kini membuat Persib naik ke posisi 2 klasemen sementara. Nah, yang bikin unik tentu saja soal permainan Persib itu sendiri. Sebab di laga ini praktis tim Maung Bandung cuma meraih possession 34%. Namun dari sisi efektivitas Persib mampu lebih unggul. Tercatat sepanjang laga, Persib sukses melepas 6 shot on target dari 14 kali percobaan. Berbanding PSIS yang meskipun banyak menguasai bola, cuma mampu melepas 3 shot on target dari total 8 kali percobaan. Bahkan dari sisi created chance, Persib unggul 7 berbanding 4. Yang mana itu membuktikan jika taktik Boyan Hodak di laga ini cukup berhasil. Ya, bagaimanapun Bobotoh harus menaruh respek tinggi kepada sang pelatih, Boyan Hodak. Sebab dengan metodenya yang cukup ngeri, Persib justru mampu meroket lagi setelah sempat terseok-seok di awal musim. Yap, sejak kedatangannya pada 26 Juli 2023, Boyan Hodak telah membawa perubahan signifikan pada Persib, mengubahnya menjadi tim yang lebih tangguh dan kompetitif. Secara gaya bermain, Boyan mengenalkan gaya forechecking yang digunakan timnas Kroasia ketika berhasil lolos sampai ke final Piala Dunia 2018. Sederhananya, ini adalah sebuah evolusi taktik dari counter pressing. Ketika mode bertahan, Hodak menerapkan sistem pressing yang lebih efektif dan melatih para pemainnya untuk lebih disiplin dalam menjaga posisi. Selama ini di Liga Indonesia, pressing selalu identik dengan tubruk-menubruk. Nah, di sini Boyan Hodak mengajarkan kalau bertahan itu juga bagian dari strategi yang membutuhkan otak dan tenaga lebih. Karena dalam sepak bola internasional sendiri, pressing adalah hal yang sulit. Bukan hanya karena kurangnya waktu latihan, tetapi juga karena alasan kebugaran. Dan Boyan Hodak paham kapasitas pemain Indonesia. Konsepnya, mode bertahan medium block yang terus dilakukan sampai memaksa pemain lawan melakukan kesalahan. Itu terlihat di beberapa laga Persib ketika banyak gol yang tercipta melalui sebuah hasil dari counter pressing.
Lebih lanjut, Hodak juga menekankan disiplin taktik dan kerjasama tim yang solid. Pemain diinstruksikan untuk mengikuti instruksi dengan cermat dan saling membantu di lapangan, baik ketika menyerang maupun bertahan. Hal ini meningkatkan organisasi permainan Persib dan membuat mereka lebih sulit dikalahkan, di mana itu dibuktikan dengan sejauh ini Persib baru kalah 3 kali. Selain itu, Boyan Hodak juga mengubah formasi Persib dari 3-5-2 atau 3-4-3 yang digunakan pada era Luis Milla menjadi 4-1-3-2 atau 4-3-3. Formasi ini dinilai lebih solid dan pragmatis, dengan fokus pada keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Penggunaan gelandang bertahan di depan 4 bek pada akhirnya bisa memberikan perlindungan ekstra bagi lini pertahanan. Namun di satu sisi, Hodak juga fleksibel dalam penggunaan formasi, yang mana ia menyesuaikan dengan lawan dan situasi pertandingan yang dihadapi. Selain jago dalam urusan taktik, Boyan juga terbilang oke dalam urusan man management meskipun ia sangat galak. Contohnya adalah ketika ia memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang di tim utama. Hal ini menunjukkan komitmen Hodak untuk membangun tim yang berkelanjutan demi masa depan Persib itu sendiri. Selain itu, Hodak juga memotivasi para pemain Persib untuk selalu tampil maksimal dan pantang menyerah. Dengan karakternya yang super galak, dia menanamkan mentalitas juara dan keyakinan bahwa mereka bisa meraih kesuksesan. Ya, pada akhirnya Boyan Hodak dinilai telah membawa perubahan positif bagi Persib. Dia telah membangun tim yang lebih tangguh, disiplin, dan terorganisir. Dengan kerja keras dan dedikasi, Persib memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara Liga 1 2023-2024 di bawah kepemimpinannya. Meskipun di satu sisi, masih banyak yang perlu dibenahi, khususnya adalah konsistensi. Musim ini Persib kendati baru kalah 3 kali, tapi imbangnya 12 kali. Bahkan sebelum melawan PSIS, dari 5 laga terakhir, Persib meraih 4 hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Maka dari itu, sebisa mungkin Boyan Hodak harus bisa memanfaatkan kemenangan atas PSIS sebagai momentum kebangkitan. Karena melihat poin yang ada, jelas posisi mereka masih belum aman. Untuk itu, buat bobotoh sekalian, jangan jumawa dan cukup enjoy the moment aja, oke?